Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian? Mudah-mudahan hari ini tetap sehat, semangat. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita untuk tingkat SMP kelas 8 dengan materi pembahasan kuis ketiga, materi diagram Kartesius. Kita lihat soal nomor 1. Diagram Kartesius diperkenalkan oleh ilmuwan yang bernama Leonardo da Pisa, René Descartes, Galileo, kemudian De Pontus. Pembahasan soal ini, René Descartes. Ya, kita kenal René Descartes mempunyai karya The Course of the Method. Bagaimana tentang ide menggambarkan objek dengan dua sumbu tegak lurus antara satu dengan yang lainnya. Jadi jawabannya adalah René Descartes. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, pada sistem koordinat Kartesius A, X, Y disebut koordinat titik A, sedangkan nilai X disebut absis, ordinat, ordinal, dan absis. Sekarang kita lihat jawaban untuk soal ini. A, X, Y disebut koordinat titik A, sedangkan nilai X disebut absis, sedangkan nilai Y-nya adalah disebut ordinat. Jadi jawabannya adalah absis. Selanjutnya kita lihat soal nomor berikutnya. Koordinat titik A, B, dan C pada diagram Kartesius di bawah ini. Kita perhatikan titik A-nya, titik B, dan titik C, sedangkan jawaban-jawabannya ada pada option-optionnya. Kita lihat titik A. Titik A itu berada di kuadran ketiga. Nilai X-nya adalah -3, nilai Y-nya adalah -2. Sedangkan koordinat titik B itu berada di kuadran keempat. Nilai X-nya adalah 3, nilainya adalah -2. 3, -2. Sedangkan nilai koordinat titik C berada di kuadran kedua. Nilai X-nya adalah 2 dan nilai Y-nya adalah 2,3. Sehingga jawabannya adalah B. Selanjutnya kita lihat soal berikutnya. Posisi titik A berada di 3 satuan di atas sumbu X dan 4 satuan di kiri sumbu Y. Maka koordinat titik A adalah, optionnya sudah jelas. Kita lihat 4 satuan di atas sumbu X. Kita mulai dari titik 0 ke atas. 1, 2, 3. 4 satuan ke kiri. Kita ke kiri. 1, 4 satuan ke kiri. 1, 2, 3, 4. Jadi titik A-nya berada di titik -4,3. Jadi jawabannya adalah -4,3. Selanjutnya, soal berikutnya. Titik B -5,2. Posisi titik B terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang kita lihat bagaimana posisi titik B terhadap sumbu Y, sumbu X dan sumbu Y. Ya, kita tempatkan dulu titiknya berada di angka -5,2. Kita lihat, kita mulai dari 0, 1, 2, kemudian ke 2 satuan ke atas. Kemudian diarahnya ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia arahnya 5 satuan di kiri sumbu Y. Jadi jawabannya adalah 2 satuan di atas sumbu X dan 5 satuan di kiri sumbu Y. Selanjutnya, soal berikutnya. Titik berikut yang berada di kuadran pertama pada sistem koordinat. Ya, kita lihat optionnya. Untuk kuadran pertama itu nilai absis dan ordinatnya atau nilai X dan Y-nya itu sama-sama positif. Sehingga jawabannya adalah titik yang dimaksud adalah 2,3. Selanjutnya, titik-titik yang mempunyai ordinat positif pada gambar di bawah ini. Di situ ada titik P, Q, R, kemudian ada S, T, U, V, W. Kita lihat titik yang berada, yang ordinatnya positif, berarti yang Y-nya positif, itu berada di kuadran kedua, pertama dan kedua. Di titiknya adalah P, Q, dan R.
Jadi jawabannya adalah P, Q, dan R. Soal selanjutnya. Posisi titik K terhadap titik O. Jadi bagaimana posisi titik K terhadap titik O? Ya, kita lihat jawabannya. Kita tempatkan dulu titik K-nya. Di posisi mana titik K-nya? Kemudian kita hitung. Kita hitung dari titik O. Posisi titik O sebelah kanan 2, 3 satuan ke kanan. Kemudian arah berikutnya 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan di bawah. Iya, 3 satuan ke kanan, 4 satuan ke bawah. Selanjutnya, soal berikutnya. Koordinat posisi relatif C terhadap titik F. Jadi kita tentukan posisi titik F dulu, berada di mana. Kemudian titik C-nya, kita lihat posisi relatifnya dari titik C terhadap F. Kita menghitung dari F 3, 4. Kemudian 4 satuan ke kanan. Terus arah ke C berarti ke atas 1, 2, 3. Berarti posisinya 3 satuan ke atas. Jadi koordinat posisi relatifnya adalah 4,3. Selanjutnya, posisi titik 6 satuan ke kiri, 3 satuan ke atas terhadap titik acuan E adalah. Jadi disiapkan ada titik P, E, kemudian ada Q, ada R, dan S. Kita mulai dari titik E. Sekarang kita lihat pembahasannya. Saya tempatkan dulu dari titik E. Kemudian arahnya ke kiri. Ke kiri 6 satuan ke kiri. Posisi satuannya 6 satuan ke kiri. Kita menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ke atas 3 satuan ke atas. 1, 2, 3. Jadi titik yang dimaksud adalah titik. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai di sini. Kita berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang dengan materi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.